Oke, selamat pagi. Nama saya Putra Prawiro Yonsku. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kami ya. Nah, di sini kami memiliki kasus-kasus kejahatan software. Kami akan menganalisis yang pertama adalah peretasan channel YouTube BNPB. Dampak yang terjadi, individu publik berisiko terjebak dalam penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, terutama mereka yang tidak menyadari bahwa konten tersebut disajikan oleh pihak yang tidak sah. Yang kedua adalah lembaga BNPB. Kredibilitas BNPB sebagai pemerintah menurun karena dianggap lalai dalam melindungi akunnya. Yang ketiga adalah negara. Kasus ini menunjukkan bahwa kerentanan keamanan cyber pada akun-akun resmi pemerintah itu masih sangat lemah dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada negara, keamanan negara. Yang kedua, modus pelaku. Nah, pelaku di sini meretasnya akun YouTube resmi BNPB mengganti nama channel dan menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan cryptocurrency palsu atau tak terpercaya melalui live streaming. Yang kedua, keterkaitan UU ITE 2014. Pasal 30 ayat 3 melarang akses tanpa izin ke dalam sistem elektronik pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah penipuan jual beli online. Apa yang terjadi adalah yang pertama, dia ke individu atau korban. Korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan kepercayaan pada sistem jual beli. Yang kedua, lembaga platform e-commerce. Platform e-commerce menjadi tempat berlangsungnya penipuan. Contohnya jual beli di e-commerce ya. Dan selanjutnya negara. Penipuan ini berdampak pada keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital Indonesia ya. Selanjutnya dalam modus pelaku dalam hal itu adalah pelaku menggunakan akun atau iklan palsu di platform jual beli atau media sosial untuk menipu, menawarkan produk atau layanan yang tidak ada sama sekali dan meminta korban membayar terlebih dahulu. Keterkaitannya dengan UU ITE 2024. Pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan. Pasal 45 ayat 2 ya. Yang selanjutnya adalah pelecehan di media sosial. Dampak yang terjadi ini bisa mengenai individu, lembaga ataupun negara. Yang pertama itu dampak yang terjadi kepada individu adalah korban merasa trauma secara psikologis, kesehatan, dan juga kehilangan privasinya dalam sosial media. Yang selanjutnya adalah lembaga. Lembaga ini di platform ini dikurang nilai dalam melindungi konsumennya atau individu yang terkena dampaknya, sehingga mereka itu terjadi pelanggaran pelecehan. Selanjutnya negara. Kasus ini membuat masyarakat juga kurang percaya dengan negara dalam membatasi atau memberikan hukuman kepada lembaga-lembaga atau platform media sosial yang terkait. Yang selanjutnya adalah kasus pelaku. Pelaku mengirim pesan atau gambar video tidak senonoh kepada korban melalui media sosial. Keterkaitannya dengan UU ITE adalah di pasal 27 ayat 1 yang melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan dan pasal 29 yang memberikan sanksi pidana untuk tindakan yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis pada orang lain. Dan selanjutnya adalah cyber stalking di media sosial. Ini biasanya terjadi kepada individu atau korban yang mengalami kecemasan dan ketakutan akibat intimidasi dan penguntitan yang intensif. Yang selanjutnya adalah lembaga atau platform media sosial juga tidak mampu atau kadang-kadang mereka ini tidak dapat mengendalikan perilaku orang yang sering menguntit daringnya. Dan negara pun cyberstalking ini menunjukkan bahwa negara juga bertanggung jawab dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah kasus-kasus kejahatan software. Modus pelaku di situ itu dia memantau aktivitas korban melalui sosial media dan mengirim pesan yang mengancam atau menyebarkan informasi pribadi korban untuk mempermalukan atau mengintimidasi mereka. Ini keterkaitannya dengan pasal 27 ayat 3 melarang tindakan pencemaran nama baik, dan pasal 55 ayat 3 memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan intimidasi atau ancaman online. Perbedaan UU ITE 2024 dan UU ITE 2023 adalah yang pertama adalah pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE 2024 menghapus pasal 27 ayat 3 yang sebelumnya sering digunakan untuk menuntut individu. Nah, untuk perbedaannya dengan 2024 adalah penghapusan pasal multitafsir ya. Jadi sekarang bahwa revisi yang pasal-pasal yang multitafsir atau yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam. Pasal-pasal ini diperjelas dengan diselaraskan dengan KUHP terbaru. Perbedaan yang selanjutnya adalah pengaturan pinjaman online. Ya. Nah, di sini
memberikan perhatian lebih pada sektor pinjaman online ilegal yang merasakan masyarakat. Contohnya, di platform pinjol online, serta melarang penyebaran informasi biasanya terjadi ancaman online. Maka dari itu, mereka pun melarang untuk menyebarkan informasi korban untuk melakukan penagihan. Yang selanjutnya adalah penegasan terhadap peretasan dan keamanan data UU ITE 2024. Memperjelas ketentuan tentang kejahatan cyber terkait peretasan dan penyadapan dan pencurian data dalam undang-undang baru. Hukum terhadap tindakan tersebut diperberat sebagai upaya memperketat perlindungan data pribadi. Yang terakhir adalah penegasan pada platform media sosial. UU ITE 2024 mewajibkan platform media sosial untuk lebih aktif dalam mengelola, menghapus konten negatif seperti hoax, pencemaran nama baik, dan konten ilegal lainnya. Dalam UU sebelumnya, bertanggung jawab platform masih dianggap lemah. Oke, thank you very much telah menonton video saya. Sampai jumpa.